to a third. Everybody in the area ain't messing with the herd. Mommy in the city, you know, looking really good. There's some brothers on the hood, and I think you know the word. All the rapping in the luggage, you just going to a third. Everybody in Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang satu kasus pembunuhan pada satu keluarga yang terjadi di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Dari kejadian ini, 5 korban dinyatakan telah meninggal dunia dan 1 korban mengalami luka parah dan kritis. Di antara korban yang meninggal dunia itu, ada 1 balita. Bagaimana kronologi dari kejadian ini? Yuk kita simak videonya. Kejadian mengerikan ini terjadi di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, tepatnya kawasan perusahaan HPH PT Timber Dana, Desa Benangin 2, Kecamatan Tewe Timur, Kabupaten Barito Utara. Di lokasi tersebut ada 1 keluarga yang bernama Chua, 55 tahun, Hasna, 40 tahun, Tasya, 17 tahun, David, 3 tahun, Ono, 50 tahun, dan Alfian, 40 tahun. Berdasarkan dari keterangan saksi yang merupakan korban selamat dari kejadian itu, bermula pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 jam 16.30. Datanglah 3 orang tidak dikenal menggunakan mobil, lalu mereka turun dari mobilnya dengan membawa senjata tajam. Ketiga orang itu mendatangi pondok tempat satu keluarga tersebut. Lalu salah satu pelaku menanyakan identitas pada pemilik warung. Setelah identitas diketahui, ketiga pelaku pun melakukan penyerangan secara membabi buta pada ke-6 korban. Salah satunya adalah Alfian. Namun salah satu korban ini yang bernama Alfian, meski dalam kondisi terluka, ia berhasil melarikan diri dari penyerangan tersebut. Mirisnya, 5 korban lainnya kehilangan nyawa di lokasi tersebut pada peristiwa itu. Setelah membunuh ke-5 korban, ketiga pelaku pun membakar warung dan pondok yang menjadi tempat usaha dari ke-5 korban ini. Dalam pelariannya itu, Alfian pun bertemu dengan warga sekitaran. Lalu warga yang mendapati Alfian dalam kondisi terluka segera memberikan pertolongan dan membawanya ke RSUD Muara Tewe menggunakan kendaraan dari salah satu warga. Kejadian ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Proses evakuasi ke-5 korban ini dilakukan pada keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 20 April 2026. Keterlambatan dalam proses evakuasi ke-5 korban ini dikarenakan jarak tempuh antara Polres ke lokasi kurang lebih 5 jam dengan kondisi jalan yang rusak. Dalam evakuasi itu, tim medis menggunakan 5 ambulans dan tiba di RSUD Muara Tewe pada jam 11 siang. Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi warga setempat dan meningkatkan kekhawatiran terkait keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Aparat hukum diharapkan segera mengungkap motif serta menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Identitas ketiga pelaku ini terungkap setelah ada saksi seorang wanita lansia berusia 60 tahun yang menyaksikan secara langsung peristiwa mengerikan itu. Wanita tersebut menyaksikan pembunuhan dari persembunyiannya yang dimana ke-5 korban masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi itu. Saksi pun meminta agar dirahasiakan identitasnya. Sebelum kejadian pembunuhan ini, saksi sempat menghubungi anaknya yang berada di Muara Tewe melalui pesan suara voice note WhatsApp untuk mengabarkan kondisi yang menimpa keluarganya. Dalam voice note itu, saksi sempat mengungkapkan identitas salah satu pelaku. Berdasarkan dari keterangan saksi itulah, identitas ketiga pelaku pun berhasil teridentifikasi, yaitu Lukas, 55 tahun, Pusen, 50 tahun, dan Mano, 52 tahun, yang merupakan warga desa Benangin 1. Sementara terkait dugaan motif pada pembunuhan itu adalah konflik antar keluarga yang dipicu karena mereka berebut lokasi atau tanah yang ditumbuhi oleh pohon kayu ulin. Kegiatan kayu ulin adalah praktek illegal logging yang sudah berlangsung sangat lama, yaitu lebih dari 2 tahun. Tokoh masyarakat dari Benangin mendesak aparat penegak hukum
bukan hanya terkonsentrasi pada penangkapan pelaku pembunuhan saja, karena pelaku dan tersangkanya sudah jelas, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahannya, menertibkan dan memberantas semua praktek illegal logging yang masih marak terjadi sampai detik ini, supaya tidak ada lagi korban-korban pembunuhan berikutnya. Pada sisi lainnya, kondisi Alfian ini dikabarkan harus menjalani operasi besar pada bagian paru-parunya akibat luka tikaman pada saat penyerangan tersebut dan masih dalam kondisi kritis dirawat secara intensif oleh pihak rumah sakit. Setelah menjalani operasi besar, dikabarkan operasi yang dijalankan oleh Alfian ini pun berhasil. Dan sementara pihak kepolisian bergerak secara estafet mengidentifikasi ketiga pelaku ini. Upaya polisi dalam mengungkapkan kasus ini pun akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku. Salah satunya adalah wanita. Mereka adalah FN, LK, dan SA. Ketiga pelaku ini berhasil ditangkap di 2 tempat yang berbeda. FN diamankan di sebuah desa daerah Kalimantan Timur, dan 2 di antaranya, LK dan SA, ditangkap di Benangin, Kalimantan Tengah. Pelaku yang berinisial SA ini merupakan seorang wanita, istri dari pelaku LK, dan pelaku SA pun masih bersaudara kandung dengan pelaku FN. Selain itu, ternyata pelaku berinisial LK merupakan mantan kepala desa setempat. Selain ketiga pelaku ini, ternyata masih ada 1 pelaku yang terlibat pada kasus pembunuhan ini, dan kini statusnya pun masih buron. Pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran pada pelaku. Sementara, fakta yang ditemukan pada kasus ini, jika ketiga pelaku yang tertangkap masih memiliki hubungan keluarga dengan ke-6 korban, dan motifnya mengenai perebutan lahan hutan ulin milik pelaku yang diakui kepemilikannya oleh keluarga korban. Ternyata, permasalahan sengketa dari kedua kubu ini pun sudah berlangsung selama 3 minggu dan memicu pertikaian lahan. Yang membuat permasalahan ini semakin meruncing adalah akses jalan dari pelaku ini ditutup oleh keluarga korban. Selain itu, beredarlah rekaman video ketika para pelaku ini datang, sehingga mematahkan kabar yang sebelumnya menyebutkan jika pelaku ini datang dan langsung melakukan eksekusi kepada korban. Rekaman video itu justru menunjukkan adanya konfrontasi dari keluarga pelaku. Di dalam rekaman video itu terlihat insiden berdarah bermula ketika pihak dari keluarga pelaku mendatangi pondok dari korban, yang lokasinya antara pondok milik pelaku dan korban ini sangat berdekatan. Kedatangan pelaku untuk menanyakan legalitas pengerjaan lahan yang diklaim sebagai milik dari korban. Pelaku datang untuk menanyakan siapa yang bekerja di lahan itu karena mereka merasa memiliki klaim tersebut atas kepemilikan lahan pohon ulin. Namun kedatangan keluarga pelaku ke pondok korban terjadilah cekcok, adu mulut, hingga kontak fisik. Ya Tuki melinti to mana pelak makate ako. To, pelak kapate. Tuki melinti to kung sa pun anak sa ulah mano sa makate ako sa kan kabilang sa Tuki melinti, Tuki buruk. Terima kasih, ako bakas. Bakas tidak apa-apa. Ayo. Sama kita ke baca lu balik ke biji, itu nak tetap ke biji. Itu tetap ke bintang lu bikin para sini. Kamu aku budak. Yo, ya aku terima be. Kamu pian atau mana merah. Kakak tuh piye. Terima kasih. Aku terima kasih katawan sia ante kan anaknya mama rumah. Nah, ada lalu tuh tekan lu mengasih katawan. Udah nanya ikan. Udah dapat lalu aku dia mana? Lah. Kita dia mana? Itu dia mana? Elah kakak. Itu dia mana? Dia itu apa? Kalau jadi bagus. Iya. Ya kan itu kan stop dari itu. Kan ada di kita. Itu kan anarkis. Pokoknya itu Iya ya. Silau bahwa itu dalam itu. Ikaw mencipta Tuhan, ikaw may
Usai dari kedatangan pelaku ke pondok korban, pelaku pun merasa kesal dan merasa terhina hingga para pelaku ini merencanakan pembunuhan dan penyerangan ke pondok korban. Keempat pelaku mendatangi pondok korban pada jam 17.00. Setelahnya terjadilah penyerangan dan pembunuhan satu keluarga tersebut, hingga balita pun turut menjadi korbannya. Lalu keempat pelaku ini membakar warung dan pondok milik korban. Setelah kasus pembunuhan ini pun menjadi viral, beredarlah di sosial media terkait wajah dari pelaku. Namun, info ini belum bisa dipastikan kebenarannya dikarenakan belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Selain para pelaku ini menggunakan senjata tajam, ada dugaan jika salah satu pelaku melakukan pembunuhan dengan senjata api rakitan. Dan polisi pun sedang melakukan penyelidikan terkait pelaku yang menggunakan senjata api rakitan tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan, jasad korban pun dikembalikan pada keluarga pada hari Selasa tanggal 21 April 2026. Jasad kelima korban ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Guys, sebenarnya antara keluarga pelaku dan korban ini keduanya tidak memiliki hak atas kepemilikan lahan dan sengketa itu atas klaim mereka masing-masing sepihak tanpa adanya bukti atau surat yang sah atas kepemilikan lahan atau biasa disebut illegal logging. Kasus ini terbilang mengerikan, terlebih 5 nyawa keluarga yang menjadi korbannya. Namun anehnya, pemberitaan di media sangat sepi. Apa karena ada hubungannya dengan illegal logging sehingga tidak terlalu diekspos? Untuk sementara, kasus pembunuhan ini pun sedang dalam penyelidikan polisi dan sudah pasti para pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana, yakni ancaman maksimal pidana mati.